Pemandangan pada hari Asala Purnami di Wat Tham Klong Pen, Provinsi Nong Bua Lamphu, Thailand. Suasana yang tak begitu meriah, namun tidak juga terkesan begitu sepi. Pemandangan yang menyajikan akan masih kuatnya sadha dari para Buddha Mamaka dalam memperingati salah satu hari besar di dalam Buddha Sasana ini. Wihara dari Bhikkhu Kamathana yang mengadopsi Patipada dari Lumpuman Buridatto memanglah mengutamakan praktek yang sederhana dan tidak tampak terlalu bertele-tele. Praktek melepas dengan berdana, menjaga sila, mengalunkan parita, mendengarkan dhamma, hingga melatih cita bawana merupakan ciri utama dalam tata cara praktek dhamma di tradisi ini. Bagi sebagian orang yang menyukai kesederhanaan, keasrian, dan suasana damai, pastilah akan merasa cocok dengan lingkungan sebagaimana yang ditayangkan dalam video ini. Namun bagi kebanyakan orang yang masih senang dengan pernak-pernik hiburan duniawi, mungkin sama sekali akan tidak memiliki ketertarikan. Tentunya ini merupakan hal yang wajar. Pasalnya memang seperti inilah dunia ini bergerak. Namun apabila kita coba menilik dari keadaan yang benar-benar terjadi dalam peristiwa di hari Asala Purnami ini, tentunya akan mendapati sedikit gambaran tentang betapa sederhana dan sunyinya hari itu, di mana hanya terdapat 6 orang di dalam sebuah hutan, yaitu Sang Buddha dan kelima Pertapa Pancawagya, dengan Sang Guru Agung membabarkan khotbah pertamanya untuk kali pertama sebagai awalan dari diputarnya roda dhamma yang tidak dapat dihentikan putarannya oleh makhluk hidup manapun. Sungguh betapa bersejarahnya hari itu. Betapa besar arti pentingnya bagi Buddha Sasana yang dapat bertahan hingga hari ini. Sejak 2567 tahun yang lalu. Kini cobalah untuk mulai sedikit berpikir. Buddha Sasana ini dimulai dengan cara seperti apa? Sekarang, sejauh mana diri kita dalam memiliki kepedulian akan hal tersebut? Mungkin tidaklah selayaknya untuk bersombong diri akan betapa besarnya pengetahuan akan dhamma ajaran Buddha, jikalau sama sekali tiada kepeduliannya dengan apa yang sepatutnya dilakukan sebagai Buddha Mamaka. Memang pemahaman itu begitu penting. Namun, kita perlu menyadari bahwa Buddha Sasana ini bukanlah sebatas ilmu teori. Bagaimana dapat disebut dengan agama jikalau hanya teorinya saja yang diambil? Memang kita pun tidaklah diajarkan oleh Sang Buddha untuk mempercayai ritual-ritual secara serta-merta. Namun, terdapat juga beberapa di sana yang merupakan bagian dari praktek penting dalam menunjang keutuhan dari Buddha Sasana ini. Dengan ini, marilah kita yang sebagai Buddha Mamaka yang mengharapkan kelestarian dari Buddha Sasana
agar berusaha untuk memiliki ketertarikan dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma, terutama pada hari Asala Purnami ini. Semoga Dhammacakkappavattana Sutta ini masih akan terus terdengar di telinga kita hingga ke masa mendatang. Dan semoga isi dari Sutta Pamungkas ini dapat bersemayam di dalam hati para Buddha Mamaka. Ewa me sutang, ekang samayang bhagawa, Varanasi yang viharati isi patane megadaye. Demikianlah yang dilantunkan oleh Biku Ananda, sebagaimana yang didengar di Varanasi, Taman Rusa isi patana Migadaya, di mana pada kala itu Sang Guru Agung Buddha membabarkan khotbah Dhammacakkappavattana Sutta ini kepada Pancawagya, yaitu Kondanya, Badiya, Wapa, Asaji, dan Mahanama, di mana di dalam sutta ini termuat penghindaran dari dua jalan ekstrim yang tidak bermanfaat, yaitu Kamasukalika Nuyoga dan Atthakila Mata Dukkha Nuyoga. Dua jalan ekstrim ini adalah jalan yang seharusnya dihindari bagi siapapun yang memiliki ketertarikan untuk menempuh jalan suci, yang mana jalan yang seharusnya dilalui adalah Majjhima Patipada, yaitu jalan tengah, jalan Arya berwas 8. Setelahnya terdapat pula isi daripada 4 kebenaran mulia yang juga dimuat di sini. Mulai dari kebenaran mulia tentang penderitaan, kebenaran mulia tentang sebab dari penderitaan, kebenaran mulia tentang akhir dari penderitaan, dan kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan penderitaan. 4 kebenaran mulia ini merupakan kebenaran yang tiada bandingnya dan sangatlah layak untuk didalami dan dipahami. Bagi para Buddha Mamaka, tentunya kebenaran mulia inilah yang sepatutnya dijadikan sebagai prioritas untuk dipelajari dengan mengerti akan apa saja duka itu, seperti apa sifatnya, dan bagaimana cara untuk melenyapkannya. Makanya, jikalau berbicara tentang Dhammacakkappavattana Sutta ini yang dibabarkan pada hari Asala Purnami ini, juga tentunya haruslah untuk berusaha melihat jauh lebih kepada betapa berharganya hari pertama khotbah ini dibabarkan. Karena ketika kita mampu untuk menghargai riwayat atau sejarah awalnya, maka
itulah yang akan membentuk pemahaman yang begitu kuat di dalam batin kita. Ya, jadi untuk kesempatan pada bulan purnama di hari Asala ini, menitipkan pesan kepada para Buddha Mamaka sekalian agar lebih tertarik lagi untuk mempelajari dan mempraktekkan Dhamma, terutama untuk mencari tahu riwayat daripada Buddha Sasana ini, mulai dari riwayat Sang Buddha hingga riwayat berlangsungnya Buddha Sasana ini hingga ke masa kini. Karena Buddha Sasana ini ada, bukanlah ada karena hanya sebatas ada di hari ini. Namun, keberadaan Buddha Sasana pada hari ini itu disebabkan oleh adanya sejarah panjang, mulai dari awal di mana Sang Buddha mencapai pengetahuan sempurna di bawah pohon Bodhi, dan hingga masa di mana beliau telah mencapai parinibbana dan terus dilestarikan oleh para Buddha Mamaka sehingga mampu untuk terus bertahan sampai pada masa kini yang dapat kita kenal hingga hari ini.